Jadi di dalam proses pengembangan pasar itu kita juga harus tahu bagaimana hubungan antara ownership atau kepemilikan dengan kontrol. Nah, jadi kalau kepemilikan 100% ya, dan kontrolnya itu 100%, maka itu menjadi ownership dan juga strategic aliansi. Ya. Jadi bekerjasama dengan orang lokal, tetapi kepemilikan tetap dimiliki oleh perusahaan. Kalau untuk kepemilikan 100%, kepemilikan 0, tetapi kontrolnya 100% itu adalah manajemen kontrak. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan mitra di luar negeri. Terus untuk proses manajemennya itu kita yang handle, tetapi untuk keseluruhan kepemilikan itu berada di mitra. Kalau untuk kepemilikan 50, kontrolnya 50, itu adalah equity joint venture. Ya. Jadi konsinyasi langsung kerjasama. Atau ketika ownership-nya 0, kontrolnya itu 50%, itu kita bisa menggunakan sistem franchising. Atau pilihan yang terakhir adalah kepemilikan 0, kontrolnya 0. Itu kita menjual licensing. Ya. Jadi menjual ide. Di dalam proses bisnis luar negeri, tentunya ada yang namanya direct exporting, ya, atau menjual secara langsung. Jadi itu merepresentasikan pasar langsung, di mana melalui grosir atau pengecer atau langsung ke konsumen. Jadi seperti di awal tadi yang saya sampaikan bahwasanya beberapa perusahaan atau beberapa orang itu sudah mengekspor secara retail. Bisa langsung ke konsumen, bisa ke agen dulu, bisa ke toko atau pengecer. Yang ketiga adalah representasi independen, di mana memang masih bentuknya retail. Distributor independen, pemasaran kuda-kudaan, distribusi melalui saluran distribusi lain. Nah, jadi kalau direct exporting itu memang awal-awal ketika kita membangun bisnis itu bisa melakukan ini. Ya, tapi cenderung lebih mahal untuk biaya operasionalnya memang. Berikutnya adalah mengekspor, sebuah proses pengembangan, ya, di mana kita menjual produk kita ke negara lain. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan dalam bisnis itu yang pertama adalah ketika perusahaan itu memang pertama tidak mau mengekspor. Kenapa demikian? Karena memang kapasitas produksinya itu belum memenuhi dalam negeri. Atau mengisi pesanan ekspor yang tidak diminta, yaitu adanya penjual ekspor. Yang ketiga adalah mengeksplorasi kelayakan ekspor. Jadi melihat kualitas apakah produk kita itu cenderung layak untuk dilakukan ekspor. Yang keempat adalah ekspor ke satu atau lebih pasar berdasarkan percobaan. Jadi lebih ke awal-awal ketika melakukan ekspor itu bisa membidik beberapa pangsa pasar. Berikutnya tahap kelima adalah eksportir berpengalaman ke satu atau lebih pasar. Jadi lebih cepat. Berikutnya mengejar pemasaran yang berfokus pada negara ataupun wilayah. Yang ketujuh adalah mengevaluasi potensi pasar global. Jadi semua pasar domestik dan internasional dianggap sama-sama layak dipertimbangkan. Karena potensi pasarnya memang cenderung lebih besar ketika banyak negara yang kita sasar. Export related problems, jadi masalah-masalah yang timbul ketika kita melakukan ekspor. Yang pertama adalah bidang logistik, bagian pengiriman, tentunya butuh logistik lebih. Yang kedua adalah prosedur hukum, di mana kita harus melihat nih undang-undang di satu negara dengan negara yang lain. Yang keempat adalah promosi penjualan. Yang kelima intelijen pasar luar negeri. Jadi ketika kita melakukan ekspor, tentunya akan timbul masalah-masalah yang di bawah ini. Dan itu juga ada jalan keluarnya, tergantung. Ini adalah potensi-potensi pasarnya. Potensi-potensi masalah yang akan timbul ketika kita melakukan ekspor.
Di dalam proses ekspor tentunya ada beberapa faktor yang menentukan apakah kita lanjut ekspor atau tidak. Yang pertama adalah biaya faktor dan juga kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kondisi pasarnya, bagaimana kondisi produknya, bagaimana kondisi pangsa pasarnya, itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah logistik untuk bagian pengiriman, apakah dengan biaya yang cenderung lebih murah atau tidak. Yang ketiga infrastruktur negara, di mana untuk jalan yang dilalui, untuk transportasi, untuk telekomunikasi apakah bisa berjalan dengan baik. Yang keempat adalah resiko politik. Ya, ini pun juga menjadi patokan. Ketika politiknya itu stabil, maka perekonomian juga akan tumbuh. Ketika keadaan politik itu masih 50-50, maka keadaan pun juga akan 50-50. Yang kelima adalah akses pasar. Jadi kemudian ketika kita masuk ke negara tersebut, apakah produk kita mau diterima oleh konsumen. Berikutnya yang keenam adalah nilai tukar, ketersediaan dan konvertibilitas uang lokal. Di dalam proses pemasaran, ya, tentunya kita juga bisa melihat adanya kerjasama. Ya, memang kita kerjasama. Ya. Jadi di tahun-tahun ini, ya, mulai 2023, bisnis ini itu tidak hanya tentang bagaimana membuat produk itu menjadi bagus, tetapi adalah bagaimana kita antar pengusaha itu mampu untuk berkolaborasi. Dengan adanya licensing, maka pengaturan kontraktual di mana satu perusahaan atau pemberi lisensi menyediakan aset untuk perusahaan lain, penerima lisensi dengan imbalan royalti, biaya lisensi atau bentuk kompensasi lainnya. Jadi ketika kita ingin membuka cabang itu atau membuka cabang itu kita tidak perlu mengeluarkan uang sendiri. Nah, kita hanya perlu kerjasama dengan satu PT untuk pemasaran produk kita. Nah, jadi banyak produk-produk yang masuk di Indonesia itu melalui seperti itu. Jadi yang membawa itu adalah perusahaan lain yang sudah berdiri atau yang sudah ada di negara tersebut.